Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon penderita, termasuk di sini meliputi faktor farmasetik, faktor farmakokinetik, dan faktor farmakodinamik. Itu dapat digambarkan dengan skema berikut ya. Ini petanya, peta konsepnya. Nah, jadi obat dengan karakteristik masing-masing ini setelah masuk ke dalam tubuh mengalami fase yang namanya fase farmasetik. Fase farmasetik ini diantaranya adalah bagaimana obat tersebut bisa larut di dalam cairan tubuh, kemudian siap diabsorpsi oleh badan kita. Di sini pada faktor farmakokinetik dipengaruhi juga oleh takaran obat, potensi obat, frekuensi obat, takaran ya, terus lama pemberian. Nah, setelah obat itu melewati fase farmasetiknya, jadilah obat yang siap diabsorpsi. Sudah masuk ke fase farmakokinetik. Setelah diabsorpsi, didistribusi, lalu di metabolisme, nanti pada akhirnya harus diekskresi. Nah, setelah absorpsi ini, obatnya kan masuk dalam darah. Nah, pada darah ini, maka ada hal-hal yang mempengaruhi bagaimana kerja obat tersebut ya. Nah, kemudian sampailah obat pada ini, tempat kerja obat. Nah, tempat kerja obat dalam farmasi, dalam dunia kesehatan medis gitu namanya adalah reseptor. Sasaran reseptor itu apa sih? Sasaran mekanisme kerja obat. Gitu ya. Nah, disinilah terjadi fase yang namanya fase farmakodinamik, yaitu tubuh bisa dipengaruhi oleh obat yang awalnya sakit menjadi tidak sakit. Nah, bentuk sediaan, cara pemberian, nah ini ya, ini secara umum mempengaruhi fase farmasetik, kemudian farmakokinetik dan farmakodinamik. Demikian juga bentuk sediaan. Bentuk sediaan injeksi lebih cepat daripada bentuk padat dan cair karena bentuk sediaan injeksi ini sudah berbentuk cair gitu ya. Nah, yang cair pun lebih cepat daripada padat. Begitu. Yang padat, kenapa kok tidak cepat? Karena harus larut dulu dalam larutan tubuh. Yaitu yang pertama itu larutan atau cairan lambung. Nah, terkait dengan cara pemberian, ini ya, masuk, diabsorpsi dan sebagainya. Kemarin kita sudah membicarakannya. Nah, kemudian ini gambar ini menggambarkan ilustrasi fase farmasetik dari suatu obat. Di sini digambarkan obat padat, yaitu karena obat padat itu fase farmasetik yang harus ditempuh itu adalah paling panjang. Jadi tablet atau kapsul setelah berinteraksi dengan cairan lambung akan mengalami disintegrasi. Tabletnya pecah. Jadi apa? Jadi granul ya, butiran atau agregat kecil. Butiran atau agregat ini degradasi lagi, pecah lagi menjadi partikel halus. Nah, jika tablet bisa langsung berdisolusi, sudah jadi partikel halus, maka partikel-partikel halus ini akan dibawa larut ke dalam cairan in vitro atau in vivo. Intinya dia di dalam
cairan badan gitu ya, yang akhirnya kemudian absorpsi dibawa oleh darah. Nah, jika tabletnya itu nggak bagus, misalnya terlalu keras, maka bahan aktif obat ya terhambat untuk bisa diabsorpsi, begitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari fase farmakokinetik, absorpsi, metabolisme, ya, kemudian ekskresi. Distribusinya mana? Nih, didistribusi. Nah, ya, didistribusi di tempat kerja, didistribusi di jaringan, begitu. Nah, lalu fase farmakodinamik. Bagaimana suatu obat itu menunjukkan kerjanya? Ada yang namanya mula kerja obat, yaitu waktu obat memasuki plasma sampai mencapai MEC, minimum effective concentration. Itu mula kerja. Jadi boleh dikatakan mula kerja obat adalah waktu dari pemakaian obat sampai timbulnya efek obat atau kerja obat. Nah, lalu puncak kerja itu apa? Terjadi pada saat obat mencapai konsentrasi tertinggi dalam darah atau plasma. Nah, ini orang yang menggunakan obat tentunya nggak tahu ya, karena yang tahu adalah alat ya, terdeteksi secara kimia, oh kadar obat dalam darahnya paling banyak. Nah, tapi kalau lama kerja obat itu bisa tahu, yaitu ini ya, berapa lama obat itu bekerja. Itu jadi misalkan minum obat pada jam 9. Kemudian karena sakit gigi ya. Jam 9.05 jam 9.15 menit sudah nggak sakit giginya, berarti mula kerja obatnya adalah 15 menit. Begitu. Nah, jam 9.15 menit sampai nanti misalnya jam 15 menit baru sakit lagi, berarti lama kerja obat adalah jam 9.15 sampai 15.15. Oh, lama kerja obatnya 6 jam, seperti itu ya. Nah, kalau itu penderitanya mengerti. Nah, tadi Bu Ismi bilang MEC, minimal effective concentration, gitu ya. Nah, ini profil kinetik berbagai dosis. Nah, ini profil kinetik itu gambaran bagaimana jumlah obat dalam darah. Nah, ini obatnya sama. Misalkan sama-sama paracetamol ya. Ketika dosisnya kecil, maka kadar obat di dalam darah seperti yang bergaris hitam. Awalnya sangat rendah karena absorpsinya belum sempurna, belum lengkap. Lama-lama kadar obatnya mencapai puncak. Setelah itu kadar obatnya menurun. Mengapa kok menurun? Sebagian obat sudah dieliminasi. Nah, di sini pada dosis paling kecil, obat di dalam darah tidak mencapai kadar efektif minimal. Nah, apa itu? Yaitu kadar terkecil yang bisa menimbulkan respon atau efek yang dikehendaki. Nah, sehingga obat dengan dosis kecil ini tidak menunjukkan khasiatnya karena tidak mencapai ini kadar efektif minimal. Bagaimana dengan dosis yang tengah? Dosis 500 misalnya paracetamolnya. Oh, ternyata obat dengan dosis 500 bisa mencapai kadar efektif minimum. Kemudian ini puncak kadar obat di sini. Kemudian kadar obatnya akan turun. Setelah berada di bawah KEM, kadar efektif minimum, maka kerja obat sudah tidak dirasakan lagi. Kalau sakit gigi ya sudah mulai ngilu lagi, begitu ya. Nah, kalau dosis besar bagaimana? Gambarannya seperti yang merah. Memasuki efek toksik, memasuki kadar efektif minimal
dalam jangka waktu yang lama. Wah, bagus ini ya. Nah, kalau dilihat memasuki KEM dalam jangka waktu yang lebih lama, iya gitu ya. Tapi perhatikan bahwa penggunaan obat dalam dosis besar akan melewati kadar toksik minimal. Sehingga penderitanya walaupun sembuh tetapi mengalami toksisitas pada dirinya. Nah, terkait dengan toksisitas, itu toksisitas ada yang langsung dirasakan, langsung muntah-muntah, langsung pusing gitu ya. Tapi ada juga toksisitas yang tidak bisa dirasakan saat itu. Misalnya yaitu tadi penggunaan paracetamol dengan dosis yang jauh lebih besar. Tuh, nah akibatnya adalah kerusakan hati. Kerusakan hati tidak nampak seketika itu juga, begitu ya. Sehingga kalau kita menggunakan obat, kita harus menggunakan dosis lazim yang sudah ditentukan batas keamanannya, begitu ya. Tidak boleh mengurangkan dan juga tidak boleh melebih-lebihkan dosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.